Hai guys, hari ini biarkan temani libur kalian dengan merangkum salah satu film horor. Film ini menceritakan tentang seorang anak autis yang mendapat teror dari makhluk mengerikan lewat ponsel yang ia miliki. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film Come Play. Sebelum diceritain alur film ini, diingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Matikan lampu kamar kalian, tarik selimut, dan selamat menyaksikan. Film dibuka dengan menampilkan seorang anak autis bernama Oliver tengah menikmati kartun kesukaannya SpongeBob lewat ponsel miliknya. Saat tengah malam, Oliver terbangun dari tidurnya, ia pun merasa haus dan turun ke bawah untuk mengambil minum di dapur. Kembalinya ia di kamar, ia mendapati sebuah foto beserta cerita tertulis di layar ponselnya. Makhluk mengerikan yang ada di layar ponselnya tersebut mengaku bernama Larry. Larry ingin berteman dengan Oliver. Tak lama dari itu tiba-tiba lampu kamar Oliver pun padam dan ia bergegas menutup pintu kamarnya dan bersembunyi di balik selimut. Namun tiba-tiba keesokan paginya ternyata Oliver mengigau dari tidurnya. Oliver menggunakan ponselnya sebagai alat bantu saat berbicara karena Oliver belum memiliki kemampuan berbicara dengan baik. Pagi itu saat di sekolah, Byron teman sekelas Oliver merasa gurunya gak adil karena Oliver mendapat perlakuan khusus di kelas. Guru memperbolehkan Oliver membawa ponsel di kelas, padahal alat tersebut sebagai alat bantu berbicara Oliver. Salah satu teman Oliver mengajaknya bermain dan Oliver diminta untuk ke lapangan dekat sekolah. Dan ternyata sesampainya di sana, Oliver tengah dirundung beberapa teman di kelasnya dan mereka membuang ponsel Oliver di sana. Di tempat terapi bicara, ibu Oliver mendapat saran untuk terus membuat Oliver memiliki teman karena itu bisa membantu Oliver mengembangkan kemampuannya berbicara. Kini scene berpindah ke lokasi parkir di mana ayah Oliver bekerja di sana. Sang ayah mulai mendapati teror dari makhluk kasat mata, namun sepertinya sang ayah belum menyadarinya. Sepulangnya di rumah, sang ayah memberikan ponsel yang dia temukan di tempat kerja kepada Oliver. Kini Oliver mendapat ponsel baru setelah ponselnya yang lama telah dibuang Byron waktu itu. Oliver pun memainkan beberapa filter di ponselnya dan tiba-tiba ada wajah orang lain tengah terekam di filter ponsel tersebut. Keesokan paginya, Oliver mencoba memainkan alat bantu berbicara di ponsel barunya. Ponsel itu mengatakan bahwa ia bernama Larry dan ia hanya ingin menjadi teman Oliver. Mendengar hal itu, Oliver langsung bergegas mengambil ponselnya dan menyembunyikannya. Malam itu, Byron and the gang menginap di rumah Oliver. Hal ini dilakukan oleh ibu Oliver agar Oliver dan teman-temannya bisa menjalin hubungan yang baik. Namun di saat waktu tidur, Oliver terus bergumam sambil memandangi tempat di mana ia menyembunyikan ponselnya. Byron yang penasaran mencari benda yang membuat Oliver gak bisa tidur. Byron pun menemukan ponsel Oliver di sana dan mulai membaca cerita bergambar di ponsel tersebut. Setelah Byron membaca, tiba-tiba semua lampu di ruangan tersebut pecah dan gelap. Oliver pun menggunakan ponselnya untuk melihat keberadaan makhluk tersebut. Ternyata di pojok ruangan itu nampak makhluk tersebut di sana. Byron yang tidak percaya apa yang dia lihat di pojok ruangan tersebut justru pergi ke sana untuk membuktikan bahwa makhluk itu tidak ada. Namun makhluk itu mendorong meja dan melukai Byron. Ibu Oliver pun terbangun dari tidurnya dan memanggil para ibu teman-teman Oliver untuk menjemput mereka. Semua teman Oliver menuduh Oliver yang melakukannya. Keesokan paginya saat Oliver bersekolah, sang ibu membeli banyak bohlam dan mengganti semua bohlam lampu yang rusak akibat eksiden tadi malam. Namun sang ibu mendapati ponsel Oliver dan mulai membaca kisah Larry di ponsel tersebut. Di saat sang ibu mulai membaca, lampu-lampu di ruangan itu sudah terpasang dan menyala sendiri. Sang ibu mulai mendapati pergerakan yang tidak biasa di rumahnya.
Terdapat suara dari ponsel tersebut yang mengatakan bahwa Oliver akan segera diambil. Stay away from my son. I won't let you hurt him. Mendengar hal itu, sang ibu langsung bergegas membawa Oliver dari sekolah. Di saat bersamaan, Jennifer, ibu Byron, menelpon ibu Oliver untuk datang ke rumahnya karena putranya tidak mau bicara apapun semenjak kejadian di rumah Oliver malam itu. Setibanya mereka di rumah Byron mulai berbicara bahwa apa yang terjadi bukan ulah Oliver, melainkan perbuatan Larry. Larry telah melilitkan tangannya ke leher Byron. Mendengar hal itu, ibu Oliver bergegas mengemas barang-barangnya bersama Oliver. Entah mau kemana sang ibu akan membawa Oliver. Oliver yang tengah mengemas barangnya di kamar melihat makhluk tersebut dari layar ponselnya tengah bersembunyi di bawah ranjangnya. Makhluk tersebut tiba-tiba menghilang ketika sang ibu mulai memanggil Oliver. Sang ayah yang baru saja sampai di rumah tidak mempercayai apapun yang diceritakan sang ibu. Ayah Oliver justru berpikir bahwa sang ibu mungkin kelelahan dan butuh istirahat. Sang ayah pun memberi saran kepada ibu Oliver untuk istirahat yang banyak dan malam ini akan menjaga Oliver di tempat kerjanya. Ayah Oliver mencoba membuka ponsel milik Oliver dan mengatakan kepada Oliver bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk belaka, bukanlah hal yang nyata. Oliver mencoba terus meraih ponselnya agar sang ayah tidak membaca cerita Larry di ponselnya. Namun sang ayah tetap bersikeras membaca cerita tersebut untuk meyakini putranya bahwa hantu itu tidak ada. Di saat sang ayah mulai bercerita, tiba-tiba saja lampu padam. Ayah Oliver mencoba untuk memperbaiki kerusakan lampu dan Oliver keluar untuk melihat-lihat sekeliling. Ternyata makhluk tersebut berada di sana tengah mendekati Oliver. Untungnya sang ayah bergegas membawa kembali putranya ke dalam setelah lampu selesai diperbaiki. Karena panik, Oliver terus bergumam. Sang ayah pun terus mencoba menenangkan putranya. Tidak ada hantu yang perlu ditakuti, kata sang ayah. Namun di saat sang ayah mencoba kamera di ponsel untuk membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di luar sana, ternyata makhluk tersebut tepat berada di belakang sang ayah tengah mengangkat tubuh Oliver. Akhirnya sang ayah bergegas pulang dan mempercayai apa yang telah dikatakan sang istri, bahwa ada makhluk mengerikan yang sedang mencoba mengambil putra mereka. Sang ibu dan sang ayah pun mulai menghancurkan ponsel Oliver agar Larry tidak bisa kembali. Keesokan harinya di sekolah, Byron mendekati Oliver dan mulai terlihat akrab kembali. Malam harinya sang ayah yang kembali bekerja mendapati cerita Larry di ponselnya. Dan tiba-tiba lampu di sekitar tempat tersebut mendadak padam satu persatu. Ayah Oliver mulai panik dan ketakutan karena semua pintu terkunci. Ia pun sembunyi di bawah meja dan mulai mendengar ada seseorang menuju ke tempatnya. Ayah Oliver mencoba melihat makhluk tersebut menggunakan kamera di ponselnya. Betapa terkejutnya sang ayah, makhluk tersebut tepat di atasnya. Beruntungnya sang ayah bisa kabur dari tempat tersebut. Namun anehnya lampu-lampu di jalanan satu persatu mulai padam dan menyebabkan sang ayah kecelakaan. Ibu Oliver mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa ayah Oliver telah mengalami kecelakaan. Namun suara di ponsel berubah menjadi suara Larry. Bahkan kini Larry mengirim pesannya lewat TV yang ada di rumah. Larry mengatakan bahwa teror ini akan berakhir jika Oliver mau menjadi temannya dan Larry bisa membawa Oliver ke dunianya. Mendengar hal itu, sang ibu mulai menghancurkan TV, komputer dan apapun yang bisa menjadi jendela untuk Larry. Di tengah kepanikan, Oliver yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan terus-terusan bergumam. Sang ibu dan Oliver melihat rumah-rumah para tetangga tiba-tiba padam, begitu pula di dalam rumah Oliver. Makhluk tersebut mulai keluar dari ponsel yang ada di rumah. Oliver dan ibu mencoba bersembunyi dari Larry yang mulai masuk ke rumah dan mencari mereka. Ibu dan Oliver pun akhirnya bersembunyi di bawah ranjang, berharap Larry tidak menemukan mereka. Sang ibu pun mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Oliver dan terus memeluk Oliver. Larry terus-terusan memanggil Oliver dan akhirnya menemukan mereka.
Oliver pun menghancurkan semua lampu di kamar yang menjadi energi Larry. Oliver dan sang ibu pun bergegas lari menuju lapangan dekat sekolah Oliver. Karena di sana tidak ada lampu, jadi Larry tidak akan mengejar mereka. Baru saja mereka merasa tenang karena Larry sudah pergi, ternyata Larry muncul dari ponsel Oliver yang dibuang oleh Byron di scene awal film ini. Larry pun mencoba membawa Oliver dan sang ibu mencoba berteriak memanggil nama putranya, namun Larry sangatlah kuat. Larry pun mengulurkan tangannya dan meminta Oliver untuk ikut dengannya. Dan di saat Oliver akan menyentuh tangan Larry, tiba-tiba datanglah sang ibu yang menjabat tangan Larry. Tentu saja ibu Oliver akan dibawa oleh Larry ke dunianya dan menjadi temannya. Perlahan-lahan sang ibu menjadi monster mengerikan seperti Larry. Dan sang ibu pun mengatakan bahwa ia sangat mencintai putranya. Setelah sang ibu dibawa pergi oleh Larry, tiba-tiba keadaan pun menjadi normal kembali. Kemampuan berbicara Oliver pun mulai banyak kemajuan. Kini Oliver ditemani sang ayah untuk datang ke terapi wicara. Di malam hari, lampu kamar Oliver pun terlihat aneh. Sang ayah yang mendengar sesuatu di bawah melihat siapa yang bermain dengan putranya malam-malam begini. Ia pun melihat sang istri di layar ponselnya dan film pun berakhir. Oke, dari kisah film ini ya guys, kita setuju bahwa cinta seorang ibu itu sepanjang masa gak lekang oleh waktu. Apapun bisa dilakukan oleh seorang ibu untuk anak-anaknya. Jadi buat kalian yang masih punya ibu di rumah, sayang-sayangilah ibu kalian. Dan jika mungkin aja ibu kalian udah ada yang wafat, ya satu-satunya jalan sebagai bentuk cinta kasih kita sebagai anak, doakan ibu kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah tonton alur film kali ini dan semoga kalian terhibur. Makasih juga untuk kamu semuanya yang udah subscribe channel ini dan dukung channel B-Story sampai B-Story di level 500 subscriber ya. Aduh, masih dikit banget tapi aku terima kasih banget buat kalian, buat subscriber aku semuanya. Buat yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu channel ini ya. Pamit undur diri dan bye.